Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 07 Pendidikan Kewarganegaraan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tidar yang beranggotaan 2 orang, yakni saya Zahratul Istifaizah dengan NPM 2010202040 dan Nama saya Adiati Tiar Armanik, NPM 2010202146. Dalam video ini memuat mengenai pembahasan atau analisis dari video yang berjudul Indonesia Masa Orde Baru, Stabilitas Politik dan Rehabilitas Ekonomi. Nah, dalam video ini kami melakukan pengamatan dan observasi serta kelompok kami juga mengeksplorasi dan mengeksplorasi lagi mengenai isu dalam video tersebut. Nah, kelompok kami juga berkolaborasi dengan cara berdiskusi bersama yang nantinya menghasilkan analisis dalam video tersebut yang dikaitkan dengan materi pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikut ini adalah hasil penemuan dari kelompok kami, yakni pembahasan yang pertama mengenai Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, dapat kita analisis mengenai sistem tatanan negara pada masa Orde Baru ini menggunakan sistem sentralisasi, yang berarti pemusatan seluruh kewenangan pemerintah, baik itu politik ataupun administrasi, terpusat pada pemerintahan pusat. Artinya, segala sesuatu dalam negara tersebut diatur langsung dan diurus oleh pemerintahan pusat. Nah, sedangkan pemerintahan daerahnya tinggal melaksanakannya. Bentuk sistem pemerintahan pada masa ini itu memusat pada pemerintahan pusat yang diatur oleh Presiden Soeharto dan jajarannya. Nah, sedangkan dari segi demokrasinya, demokrasi yang dianut pada masa Orde Baru ini adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi ini dinilai dapat berjalan karena sudah memenuhi tatanan dari 3 aspek parameter. Nah, parameter demokrasi ini yakni yang pertama adalah sudah terlaksanakannya pemilu dalam masa Orde Baru ini, yang tujuannya sebagai proses pemusatan pemerintah dan proses pembentukan pemerintahan. Nah, yang kedua itu adalah susunan kekuasaan negara di masa Orde Baru ini. Itu sudah jelas menggunakan sistem desentralisasi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, dalam aspek yang ketiga adalah kontrol rakyat. Nah, di sini kontrol rakyat bisa dari kebijakan dui fungsi ABRI yang membuat relasi dari kekuasaan berjalan dengan simetris, memiliki sambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan untuk mengontrol dan mengeseimbangkan kekuasaan yang dijalankan selama demokrasi ini berlangsung. Nah, aspek yang ketiga yakni adanya sistem ketahanan nasional di bidang ekonomi. Tentu saja kaitannya dengan tadi rehabilitasi ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini mencakup pada kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis tentunya, serta kemampuan memakmurkan rakyat yang adil dan merata. Pada masa Orde Baru ini telah mampu memprakarsai 2 undang-undang tentang penanaman modal, baik itu modal luar negeri atau dalam negeri, dan juga berhasil menjalin kerjasama dengan IMF, serta mampu membereskan masalah utang piutang milik negara. Nah, aspek selanjutnya, dalam stabilitas politik, 1. Menerapkan politik luar negeri bebas aktif.
yang mana isinya mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, memperakarsai pembentukan ASEAN. Dalam analisis kami, pada pemerintahan Orde Baru, pemimpin pada saat itu yaitu Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif, di mana bebas aktif ini tidak memiliki blok apapun dan bersifat aktif terhadap masalah-masalah yang timbul dari berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini ditujukan dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama dan alinea keempat. Pada alinea pertama, menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian pada alinea keempat menyatakan bahwa ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini mendasari Indonesia masuk kembali dalam keanggotaan PBB dan menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Dan yang kedua, yaitu ada kebijakan politik dalam negeri. Terdapat melaksanakan pemilu, kebijakan fusi partai, penyeragaman ideologi Pancasila, dan kebijakan dua fungsi ABRI. Dalam analisis yang kami buat, kebijakan politik dalam negeri pada pemerintahan Orde Baru membuat kepemimpinan Presiden Soeharto sulit tergoyahkan. Pasalnya, pada setiap pemilu yang diselenggarakan pada masanya menjadikan Golkar sebagai pemenang, terlebih setelah diberlakukannya penyederhanaan partai, di mana tersisa 2 partai dan 1 golongan masyarakat. Selain itu, dapat dilihat dengan diberlakukannya dua fungsi ABRI dan masuknya militer ke dalam parlemen, membuat kekuasaan Presiden Soeharto semakin kuat sehingga pada masa pemerintahan Presiden Soeharto bersifat otoriter. Dalam rehabilitasi ekonomi, gagasan staf pribadi Presiden Soeharto para pakar ekonomi Universitas Indonesia. 1. Menanggulangi masalah utang piutang. 2. Melakukan kerjasama dengan IMF. 3. Menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Yang keempat, menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Dalam analisis kelompok kami, pada pemerintahan Orde Baru, pemerintah mampu menjalankan dan menstabilkan kondisi ekonomi yang sempat terpuruk pada masa Presiden Soekarno dan mampu bekerja sama dengan investor asing serta dapat terwujudnya repelita. Sekian pemaparan hasil diskusi dan penemuan dari kelompok kami. Untuk itu, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.